Zhang Linchuan tidak bisa memahami arti kata-kata Qin Yichen, jadi dia bertanya dengan cepat. Tuan Cahaya, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu tidak bisa menunggu? Pertanyaan di bibirnya terus datang, tetapi tangan dan kaki Zhang Linchuan sangat cepat. Dia dengan cepat mengemasi barang-barang di sekitarnya, dan membawa Qin Yichen ke portal di kuil Dewa Pertempuran. Qin Yichen melirik Zhang Linchuan. Anak ini mengenal dirinya sendiri, dan kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi tidak mungkin untuk mengontrol pengambilan keputusannya sendiri. Artinya, anak ini kemungkinan besar akan diabaikan oleh Athena. Dengan kata lain, dia sangat mungkin untuk dipercaya. Tentu saja, ini hanya kesimpulan Qin Yichen. Bagaimanapun, dia tidak begitu jelas tentang kemampuan meramalkan Athena. Bahkan jika Athena mengungkapkan beberapa informasi melalui mulut para pengikutnya, itu dapat dipercaya oleh Qin Yichen. Informasi surat. Namun, tebakan buta jelas tidak berguna di sini, dan menyelidik adalah cara terbaik untuk menentukan identitas pihak lain. Untuk memastikan apakah Zhang Linchuan kredibel, satu-satunya hal yang perlu dikonfirmasi adalah apa kesetiaannya. Ini membutuhkan percakapan setelah memikirkannya. Qin Yichen terbatuk ringan. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu di sini karena sekarang pihak lain telah melemparkan banyak hal di kuil kebijaksanaan. Dan kuil Dewa Pertempuran, seperti kuil kebijaksanaan, adalah salah satu dari 12 dewa utama. Dan memang begitu. Dekat, jadi, saya pikir ada. Penting untuk memanfaatkan waktu dan mengeluarkan semua informasi sebelum mereka siap. Wilayah Bintang Valkyrie. Segera setelah saya memasuki wilayah Bintang Dewa Bela Diri, apa yang saya lihat adalah asap putih tanpa akhir. Sepertinya tidak ada habisnya dan luas. Qin Yichen menepuk bahu orang percaya dan menyuruhnya kembali, dan kemudian membawa Zhang Linchuan ke tanah di bawah. Menurut kecepatan transmisi informasi dari kuil Perang Suci, akan memakan waktu sekitar 3 hari bagi mereka untuk mendapatkan berita, yang berarti kita memiliki 2 hari untuk menguji. Hasilnya harus ditunjukkan kepada mereka pada hari terakhir. Qin Yichen membuat rencana sederhana. Waktunya sedikit ketat, tetapi itu tidak masalah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menanyakan informasinya, dan kita tidak perlu membahas detailnya. Setelah menjelaskan secara singkat kepada Zhang Linchuan, Qin Yichen berjalan ke bidang bintang terlebih dahulu. Saat berikutnya, suara tongkat mencambuk angin, dan saat berikutnya, mata Zhang Linchuan melebar. Tuan Cahaya, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Linchuan melihat 2 anak lucu bersembunyi di kabut putih, dan bergegas ke Qin Yichen. Saya melihat Qin Yichen tersipu. Sayang sekali. Ini benar-benar memalukan. Mereka adalah dewa malam yang bermartabat. Jika mereka diserang oleh Tuan, itu akan baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwa mereka masih cukup menghargai diri mereka sendiri. Dan mereka tahu bahwa jika mereka saling berhadapan secara langsung, mereka tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Tapi sekarang, di mana serangan diam-diam dari yang kuat, tetapi lelucon 2 anak kecil. Ini membuat wajah tua Qin Yichen sedikit gelisah. Tidak memalukan diserang oleh seorang anak kecil, tetapi memalukan untuk diserang dengan sukses. Qin Yichen mencengkeram kepalanya yang bengkak dan jatuh ke dalam belitan batin selama 1 menit. Apakah untuk melawan balik sekarang dan menghukum kedua anak laki-laki ini dengan baik, atau membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika dia dihukum, sepertinya dia terlalu picik, dan tidak ada salahnya diserang oleh seorang anak. Kuncinya adalah bersaing dengan seorang anak, dan dia akan kehilangan identitasnya. Tapi sekarang, kepalanya telah dipukuli dan bengkak. Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, tidak bisakah itu disebarkan oleh Zhang Linchuan ke seluruh pedesaan? Qin Yichen sekarang menghadapi kesulitan epik. Tiba-tiba, Qin Yichen menoleh dan menatap tajam ke arah Zhang Linchuan dengan ekspresi di wajahnya. Kamu mengingatnya untukku. Kamu tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, aku akan menggali ketiga bola matamu. Peringatan Qin Yichen membuat Zhang Linchuan semakin tersenyum. Aku tahu. Aku pasti akan merahasiakannya untuk Lord Light. Zhang Linchuan serius di permukaan, tapi dia sudah tersenyum di belakang punggungnya. Belum lagi Qin Yichen, bahkan Lord Ares, Dewa Perang, hancur dan meninggalkan banyak anekdot saat pertama kali memasuki Martial God Starfield tanpa mengetahui aturan cara kerja dunia ini. Melihat bahwa Qin Yichen masih punya rencana untuk bergegas, Zhang Linchuan dengan cepat menjelaskan. Seperti ini, Tuan Cahaya, jangan tidak sabar. Saya akan menjelaskannya kepada Anda dan Anda akan mengerti. Bintang-bintang ini disebut lapangan bintang Dewa Bela Diri. Anda harus bisa menebak. Ini adalah bintang tempat Dewa Bela Diri pernah tinggal. Untuk jangka waktu tertentu, Dewa Bela Diri mampu bersaing dengan Kaisar Iblis dan bersaing dengan Zeus. Dalam arti tertentu, wilayah bintang ini adalah hadiah dari Dewa Perang ke kampung halamannya. Jadi, di bidang bintang ini, bahkan anak-anak akan menjadi sangat ganas di bawah berkah kekuatan bidang bintang Dewa Bela Diri. Inilah alasan sebenarnya mengapa Qin Yichen tidak melarikan diri. Di wilayah bintang Dewa Bela Diri, kekuatan semua orang tidak boleh diremehkan. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Linchuan, Qin Yichen menyadari bahwa itu bukan karena dia terlalu lemah dan dibayangi oleh orang lain,
Tetapi karena preferensi dewa bela diri untuk bidang bintang ini, kekuatan orang-orang ini hanya sangat kuat. Melirik kedua anak yang melarikan diri dalam asap putih, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Saya merasa semakin sekarang bahwa memilih dewa utama untuk dipercaya adalah hal termudah untuk dilakukan. Qin Yichen cukup emosional, memikirkan pengikutnya. Mereka tidak perlu melakukan apapun sebelumnya, cukup ikuti ritme mereka sendiri. Tetapi sekarang mereka bingung. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Inilah manfaat menjadi manusia yang beriman. Tentu saja, jika ada kesalahan, tidak ada cara untuk memperbaikinya, karena mereka hanya percaya, dan hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat pengambilan keputusan. Mengetahui perbedaan antara keduanya, Qin Yichen masih berpikir, jika dia tidak mendirikan kuil penguasa cahaya, apa yang akan menjadi Athena belaka? Selama dia lalai dan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, Qin Yichen berjanji untuk menunjukkan dia menghilang di tempat. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak melakukannya, dan bahkan karena kuil penguasa cahaya, dia harus membuat beberapa pilihan yang bertentangan dengan keinginannya. Menatap ke langit, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Kamu memimpin jalan. Aku harus memasuki kota untuk melihat. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen meraih bahu Zhang Linchuan dan terbang ke arah lain. Ketika Zhang Linchuan melihat rute dengan jelas, dia berkata dengan cepat. Rute Master Light salah. Qin Yichen menepuk kepalanya dengan keras. Diam untukku. Aku benar-benar tidak percaya seberapa besar kekuatan Valkyrie yang bisa diterima kedua bocah berambut ini. Biarkan mereka berhati-hati dengan posisi yang saya katakan kepada mereka. Zhang Linchuan terdiam sejenak, lalu menepuk kepalanya. Ternyata rute Lord of Light benar, tapi pikiranku salah.